kebalikan dari jamur dermatofita yang sifatnya eksotrik, jadi dia makannya dari luar ke dalam. Ini salah satunya ini, jadi dermatofitosis ya. Kemudian demodekosis. Ini fauna normal dari kulit ya, Demodex gitu, karena dia predeleksinya juga di folikel rambut. Jadi dia juga bisa menyebabkan kerusakan langsung pada folikel rambut tentunya ya. Tergantung dari jumlahnya sih ya. Kalau jumlahnya masih dalam batas-batas yang wajar karena dia yang fauna normal ya oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau jumlahnya sudah tidak bisa dikontrol oleh sistem imun ya bisa menyebabkan kerusakan tentunya di folikel rambutnya. Ya. Kemudian inflamasi pada dermis. Contohnya juvenile cellulitis, kemudian di pioderma. Gitu. Traumatik juga bisa, contohnya luka bakar ataupun adanya radiasi. Plus juga adanya keracunan. Nih, keracunan contohnya merkuri, talium, iodin. Itu bisa juga menyebabkan kerusakan secara langsung pada batang rambut ataupun pada folikel rambut. Ini beberapa contoh penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan itu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kalau yang ini penyakit yang secara langsung dapat menghambat atau memperlambat pertumbuhan folikel rambut. Itu. Ini lebih apa ya? Kalau dibilang lebih ringan ya lebih ringan sih karena dia nggak sampai menghancurkan seperti yang tadi ya. Jadi dia cuma menghambat atau memperlambat pertumbuhan folikel rambut saja. Tapi ya ujung-ujungnya juga menyebabkan masalah tentunya gitu ya. Contohnya defisiensi nutrisi, protein utamanya di sini. Kemudian ada hormon, dalam hal ini kekurangan hormon tiroid atau hipotiroidisme. Atau bahkan juga Cushing syndrome, hiperadrenokortisism, atau kelebihan hormon kortisol. Bisa juga menghambat pertumbuhan folikel rambut. Gitu ya. Jadi yang satu kalau yang ngomongin tiroid, dia kekurangan tuh. Kalau yang satunya ngomongin kortisol, dia berlebihan. Itu yang bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan folikel rambut atau bahkan menghambat juga ya. Kemudian produksi atau pemberian estrogen yang berlebihan. Contohnya pada kasus hiperestrogenisme, kemudian tumor sel Sertoli ya, ini hubungannya dengan hewan jantan tentunya. Sel Sertoli itu mungkin kalian masih ingat sel somatik yang berhubungan dengan alat kelamin jantan ya tentunya ya. Kemudian injeksi estrogen dari luar gitu. Nah, beberapa hal itu kaitannya nanti dengan produksi atau pemberian estrogen yang berlebihan. Jadi estrogen itu kan memang dihasilkan secara natural, bisa juga diperoleh dari luar gitu. Seperti contohnya yang tadi injeksi estrogen dari luar gitu ya. Kalau yang hiperestrogenisme ya tentunya asalnya dari dalam. Tentunya ada yang menginduksi sehingga terjadi hiper estrogenisme itu. Kemudian ada tumor gitu ya. Kalau udah ngomongin tumor ya biasanya emang dia suka menginduksi pembentukan atau produksi hormon yang berlebihan tentunya kalau udah ngomongin hormon ya. Sama seperti kasus-kasus Cushing syndrome atau hiperadrenokosistem itu ya. Jadi salah satu penyebabnya ya karena adanya sel tumor itu baik di adrenalnya ataupun di kelenjar di atasnya di pituitarinya gitu. Jadi sama-sama bisa memicu produksi hormon kortisol yang berlebihan tentunya ya. Oke, itu ya. Jadi sudah ada dua jenis penyakit yang bisa mempengaruhi folikel rambut. Yang satunya itu bisa merusak atau menghancurkan langsung di folikel rambutnya. Yang satunya hanya menghambat atau memperlambat pertumbuhan folikel rambutnya. Gitu. Jadi tolong dibedakan di sana ya. Jadi, ya, buntutnya sama aja bisa menyebabkan gangguan juga. Kemudian alopecia itu tidak patologis gitu. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi ada yang sifatnya fisiologis. Sebentar ya. Jadi ada alopecia yang sifatnya fisiologis gitu. Jadi ya kaitannya dengan fisiologis tubuh tentunya ya. Kalau ngomongin patologis ya
berarti ada masalah gitu yang menyebabkan terjadinya alopecia. Tapi kalau yang fisiologis, karena faktor fisiologis tubuh gitu, sehingga disebut dengan alopecia yang sifatnya temporer gitu. Jadi hanya berlangsung sesaat atau beberapa waktu saja gitu. Contohnya pada saat hewan dalam kondisi bunting gitu ya. Ini bisa juga terjadi alopecia gitu. Jadi rontok rambutnya si induknya atau ibu hamil nanti yang cewek-cewek nih kalau pada saat hamil bisa jadi rambutnya juga akan mengalami kerontokan gitu. Jadi agak tipis rambutnya ya. Kemudian pada saat proses laktasi atau menyusui gitu ya. Ini juga sifatnya temporer. Nanti ketika sudah selesai proses itu, proses menyusuinya atau buntingnya nanti juga kembali ke kondisi yang semula gitu ya. Kemudian beberapa minggu setelah sakit berat atau demam gitu ya. Biasanya itu juga sifatnya temporer karena memang kondisi tubuhnya sedang tidak bagus sehingga nutrisinya juga tidak uh, terpenuhi dengan baik gitu. Ya. Jadi ini alopecia yang sifatnya temporer atau fisiologis yang terkait dengan fisiologis tubuh tentunya ya. Jadi kompensasi gitu ya. Jadi nggak patologis karena nanti akan kembali lagi setelah proses-proses yang tadi itu berlalu gitu. Kalau yang alopecia perolehan, tadi kan sudah ada ya di depan, jadi alopecia perolehan yang baik yang disebabkan oleh, jadi ada dua itu ya, jadi masih ingat yang tadi ada yang inflamasi, ada yang non-inflamasi gitu ya, kalau yang perolehan. Nah, paling banyaknya tentunya disebabkan oleh pruritus gitu, atau gatal gitu. Kalau udah gatal kan entah digosok-gosok, digaruk-garuk, jilat-jilat gitu. Jadi itu bisa menyebabkan patah rambutnya. Ya, jadi biasanya ya kadang ada yang tercabut memang sampai akarnya, tapi banyak kan sih kalau udah ngomongin pruritus, pruritus itu pasti menyebabkan alopecia yang sifatnya patah gitu. Jadi akarnya sebenarnya masih nempel atau eh, tidak terjabut gitu ya, tapi hanya patah di area batangnya. Itu kebanyakan kalau pruritus seperti itu. Gitu. Atau rasa sakit. Kalau udah ngomongin rasa sakit, ini tentunya berkaitan dengan peradangan gitu ya. Kalau udah ngomongin peradangan, ya bisa juga menyebabkan alopecia tentunya nanti karena ada faktor-faktor sitokin nanti kalau udah namanya proses peradangan banyak sitokin yang di sana muncul, nggak sitokin aja ya. Jadi sitokin ini tentunya nanti juga akan memanggil banyak sel-sel peradangan gitu ya. Jadi sel-sel radang ini juga yang atau sitokin itu juga akan mempengaruhi nanti terjadinya alopecia yang bersifat perolehan gitu. Oke. Kemudian penyakit yang menyebabkan pruritus itu ada yang sifatnya umum, ada yang kurang umum. Jadi yang paling umum, jadi saya nggak bahas yang kurang umum ya, karena banyaknya terjadi yang umum gitu. Contohnya ya agen dan alergen. Jadi nanti kalau kalian punya pasien yang gatal atau yang pruritus gitu ya, jadi jangan berpikir bahwa oh karena ada kutu, oh karena ada caplak, oh karena ada pinjal gitu. Ada bakterinya, ada apalagi ya, ada parasitnya, itu parasitnya gitu. Nggak selalu karena agen saja loh yang bisa menyebabkan pruritus gitu atau gatal ya. Jadi bisa juga disebabkan oleh alergen. Alergen itu ya tergantung nanti apa. Ada yang protein, misalkan dari protein ayam, protein sapi, ada juga dari lingkungan gitu ya, contohnya polen gitu atau jenis jamur-jamuran di luar sana gitu, rumput-rumputan gitu. Itu juga bisa jadi alergen bagi si hewan yang memiliki sensitivitas terhadap alergen itu gitu ya. Jadi alergen ini sifatnya individual gitu. Jadi tidak semua misalkan anjing A alergi terhadap polen bunga ini gitu. Belum tentu si anjing B alergi juga terhadap polennya si bunga yang sama. Gitu. Jadi sifatnya individual, tergantung si hewan itu sensitif nggak terhadap alergen tersebut. Begitu. Ya, ini sedikit berbeda dengan agen. Kalau agen, ya siapapun yang anjing manapun yang sudah
misalkan terinvestasi Sarcoptes KB gitu, ya udah pasti dia pruritus gitu, nggak mungkin dia tidak pruritus gitu ya. Tapi berbeda halnya dengan alergen gitu. Alergen itu tidak seperti agen tadi gitu, bisa jadi alergennya ini nempel misalkan di agen A, dia memicu terjadinya pruritus, tapi kalau di lain pihak di anjing B ada alergen polen misalkan bunga apa gitu nempel di anjing B, belum tentu dia menyebabkan pruritus di anjing B gitu. Jadi sifatnya berbeda, sifatnya individual kalau yang alergen ya. Jadi case by case-nya akan berbeda. Kemudian alopecia ini juga bisa disebabkan oleh friksi. Friksi itu gesekan gitu ya. Jadi misalkan ada tali leher yang dipasang dengan tidak baik gitu. Jadi ini lama-lama juga bisa menyebabkan alopecia, malah lama-lama juga bisa menyebabkan lesi gitu ya. Setelah alopecia kan udah habis nih rambutnya, otomatis epidermisnya kan nggak terlindungi gitu ya. Jadi lama-lama digesek, digesek terus ya lama-lama ya terkikis akhirnya epidermisnya. Epidermis terkikis ya udah nyampe ke dermis nanti akan jadi luka yang lebih dalam lagi. Masih ingat kalian nanti kalau hilangnya epidermis aja sebutannya apa? Kalau sudah mencapai dermis sebutannya apa? Itu jenis-jenis lesi, baliknya ke sana lagi gitu ya. Jadi nanti tolong dibaca-baca lagi jenis lesinya. Kemudian penggunaan kolar. Jadi kolar itu yang diletakkan di area leher ya, melingkari leher itu mungkin kalian sudah tahu kolar itu apa gitu. Jadi biasanya digunakan untuk menghindari si hewan untuk garuk-garuk biasanya atau gigit-gigit gitu. Tapi ini juga bisa lama-lama menyebabkan alopecia yang terjadi ya karena faktor friksi gitu, mekanik gitu ya. Seperti itu. Tanda klinis kerontokan rambut gitu ya. Jadi bisa terlihat jelas ataupun nggak jelas gitu. Jadi jelas itu maksudnya kentara gitu loh. Klinis rontoknya rambutnya itu. Jadi tergantung penyakitnya juga karena ada penyakit yang memang nggak langsung kentara gitu. Ada klinis kerontokan rambut gitu. Jadi sedikit sedikit gitu. Tapi ada juga yang memang langsung kelihatan gitu ya. Kemudian bisa juga tanda klinisnya itu bervariasi tergantung dari penyebabnya apa dulu gitu ya. Jadi tidak akan sama semuanya, tergantung penyebabnya apa gitu ya. Untuk alopecia yang sifatnya kongenital tadi yang di awal ya kita bahas, itu umumnya sifatnya simetris. Simetris itu artinya sama kanan dan kiri. Ini sebenarnya mirip dengan alopecia karena hormonal ya. Jadi kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik ketemu alopecia yang sama kanan dan kiri ya, sisi ya. Jadi kalau ngomongin simetris itu sisi kanan dan sisi kiri. Gitu. Jadi kalau ketemu yang simetris bilateral biasanya kita nyebutnya ya, hubungannya biasanya ke hormonal kalau ngomongin penyakit ya atau ke kongenital itu. Dan ini sifatnya tidak terkait dengan perubahan perubahan inflamasi gitu. Apa sih yang namanya perubahan-perubahan inflamasi? Nah, contohnya saya sudah tulis di situ. Contohnya perubahan-perubahan inflamasi itu adalah adanya hiperpigmentasi, likenifikasi, eritema, scaling. Masih ingat scaling yang kalau nama lainnya squama, nama lainnya lagi ketombe kita nyebutnya ya gampangnya. Yang putih-putih itu ya. Shading berlebihan, shading itu lepasnya rambut ya, berlebihan, kemudian purpurtus. Itu contoh-contoh perubahan inflamasi. Kalau alopecia yang sifatnya kongenital biasanya nggak ada terlihat atau tidak terkait dengan perubahan-perubahan inflamasi ini. Dan biasanya sifatnya simetris sama kanan dan kirinya. Ya. Oke, kita lanjut. Alopecia ini nanti pada saat kalian pemeriksaan fisik mungkin akan menemukan beberapa jenisnya gitu ya. Ada yang vokal, ada yang multifokal, ada yang simetris tadi sudah ada kita bahas sebelumnya ya. Kemudian ada yang sifatnya general. Kalau vokal itu maksudnya spot-spot, satu spot, satu spot lain lagi gitu, tapi tidak banyak gitu. Paling satu, dua, tiga spot gitu. Itu namanya vokal. Tapi dia terpisah-pisah ya. Yang satu misalkan di kepala ada alopecia, kemudian nantinya ada di bagian ekor, nantinya lagi ada misalkan di bagian kaki depan gitu. Jadi dia terpisah satu sama lain itu namanya vokal.
Jadi tidak banyak juga. Kalau jumlah sudah lebih banyak, hanya multifokal gitu dia spots ada banyak. Vokal tidak terlalu satu dua gitu aja ya. Kalau multifokal ya lebih dari itu tentu banyak. Dan seringkali yang vokal-vokal berdekatan ini menjadi satu karena dia makin lama makin luas gitu sehingga tampilannya nanti ya kelihatannya akan besar gitu. Gabungan dua spot lokal vokal-vokal itu gitu ya. Dan seperti yang kan, jadi biasanya sama kanan dan kiri atau dengan simetri gitu ya. Oops, sorry. Terakhir general ya hampir seluruh tubuh gitu ya. Nggak selalu habis sampai di seluruh tubuhnya sih ya. Jadi contohnya yang general itu di screen itu kalian lihat di foto yang nomor 4 yang bawah kanan bawah itu contohnya alopecia general. Jadi badannya itu sudah habis rambutnya gitu. Jadi udah botak di kaki-kakinya dan di kepalanya masih terlihat ada rambutnya. Jadi kalau yang ini sudah digolongkan ke alopecia general gitu ya, karena sudah hampir seluruh tubuhnya habis rambutnya. Nah, kalau yang di sudut kiri atas itu sebutannya vokal yang tadi saya bilang. Jadi ini kelihatannya hanya satu spot di area punggung. Tuh. Kemudian yang multivokal yang di kanan atas itu spotnya ada banyak. Beberapa tempat ya di area punggungnya sampai ke kaki itu jadi ada banyak spot-spot gitu, bahkan ada yang spot kecil 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 nyatu jadi satu jadi bentuk itu gitu, akhirnya nyatunya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau yang simetris bilateral contohnya yang seperti gambar yang di kiri bawah tuh di area kaki belakangnya ya, di area belakangnya itu kelihatan alopecia atau botak di area sana aja tapi sama kanan dan kirinya. Nah, yang keempat ya alopecia general. Itu contohnya biar kalian ada bayangan seperti ini loh yang namanya vokal, multivokal, kemudian simetris, bilateral, dan general ya. Beberapa penyebab alopecia perolehan. Ingat lagi alopecia perolehan ya, itu bisa menjadi predisposisi hewan untuk terjadinya infeksi sekunder. Jadi kalau ada alopecia perolehan, terutamanya yang disebabkan oleh faktor inflamasi peradangan, jadi dia bisa menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya infeksi sekunder, terutamanya oleh bakteri. Pioderma ini tentunya disebabkan oleh bakteri ya. Kalau seborrea ini pada umumnya disebabkan oleh jamur Malazisia itu disebabkan seborrea. Jadi infeksi sekunder ingat tidak hanya selalu disebabkan bakteri, tapi bisa juga oleh jamur. Biasanya jamur seluler yang disebut Malazisia. Malazisia itu sama seperti sifatnya oportunis ya. Jadi dalam kondisi yang normal, dalam kondisi imun yang stabil, yang baik, jadi ya fine-fine aja karena dia memang penghuni normal kulit gitu. Sama seperti Malazisia kalau saya contohkan untuk jamur ya. Kalau untuk yang bakteri itu di anjing kucing itu Staphylococcus pseudi intermedius gitu. Mereka itu natural inhabitant di kulit gitu. Tapi dalam kondisi yang imunnya stabil, bagus gitu. Tapi dalam kondisi yang tidak bagus imunnya, jadi mereka menjadi overgrowth gitu. Jadi perkembangannya jadi makin banyak sehingga jadi oportunis dan menyebabkan penyakit atau sakit gitu. Sehingga disebut dengan patogen. Jadi kalau tidak menyebabkan sakit ya bukan patogen gitu, tapi ketika dia sudah menyebabkan sakit ya disebut patogen. Nah, makanya ada istilah oportunis di situ. Oportunis itu yang tadinya adalah flora atau fauna normal dalam kondisi yang imun Apa bagi turun, dulu dalam tuh? kondisi yang sangat bagus untuk flora atau fauna normal ini untuk bertumbuh lebih banyak, jadi oportunis sehingga bisa menyebabkan sakit. Gitu ya. Kemudian kalau pada kasus alopecia endokrin nih kaitannya dengan hormonal gitu, kerontokan rambut itu biasanya terjadi secara simetris gitu ya. Yang perlu kalian garis bawahi di sini pruritus itu tidak ada.
tidak ada gatal pada kasus alopecia endokrin atau yang disebabkan oleh faktor hormonal. Yang dilihat adalah adanya alopecia yang simetris, tapi tidak ada pruritus. Itu yang perlu diingat. Kecuali, itu perlu digarisbawahi di bawahnya lagi ya. Kecuali ada infeksi sekunder. Kalau sudah ikut-ikutan bakteri atau jamur yang tadi, seperti yang di atas itu, otomatis akan ada pruritus. Gitu. Kenapa? Karena pasti akan ada peradangan. Nah, peradangan ini ada sitokin. Sitokin ini suka manggil sel-sel, sorry, sitokin ini suka manggil sel-sel radang gitu ya yang bisa menyebabkan, suka manggil itu yang bisa menyebabkan nanti ada sel-sel peradangan, nanti ada yang namanya istilahnya mediator pruritus gitu, itu yang bisa menyebabkan Sebentar. terjadinya pruritus gitu ya, karena dikeluarkan mediator pruritus di situ. Gitu. Contohnya apa nanti akan ada di belakang gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan di situ, kalau sudah suspek kalian, kalau sudah terjadi alopecia yang sifatnya simetris, kalian lihat, kemudian nggak ada pruritus, kalian sudah berpikir, oh ini penyebabnya adalah hormonal. Gitu. Ya memang harus dikonfirmasi lagi. Tapi ketika sudah ada ikut-ikutan si infeksi sekunder, ini yang biasanya agak membuat kalian bingung, kacau gitu. Kenapa? Karena yang akan terdeteksi pada saat pemeriksaan penunjang tentunya adalah si agen-agen infeksi sekunder ini. Sehingga kausa primernya tertutupi, gitu. Tertutupi dalam arti kalian nggak ngeh bahwa ada kausa primer sebenarnya. Jadi penyebabnya bukan si bakteri atau jamur itu. Gitu. Nanti akan ketahuan kok. Jadi kalau kalian setelah obati infeksi sekundernya itu, muncul lagi seperti itu. Jadi kalian sudah harus mikir bahwa ini penyebabnya bukan bakteri atau jamur itu, tapi ada penyebab yang lainnya. Gitu. Ya, jadi ingat mungkin yang kemarin balik lagi ke teknik investigasi yang kemarin ya. Jadi ketika ada infeksi sekunder di grup 1B sudah ditreatment, kemudian muncul lagi yang berikutnya, jadi kalian sudah harus mulai berpikir itu penyebabnya ya bukan agen yang kalian temukan itu gitu ya. Jadi ada faktor lainnya dan harus kalian masuk ke grup B. Yang grup B itu tentunya ada kalau yang kecenderungannya alopecia tentunya adalah endokrin jawabannya ya atau hormonal. Itu. Jadi salah satu kaitannya kenapa kemarin saya memberikan materi teknik investigasi urutan penyakit dermatosis itu salah satunya karena ini. Ya, seringkali kausa primernya itu tertutupi atau apa ya? Terabaikan karena yang kalian deteksi adalah agennya, padahal agennya itu sebenarnya adalah ikutan atau sekunder dari kausa primernya. Makanya ada yang urutan investigasi itu. Nanti kalau setelah kalian treatment dia muncul lagi ya, kalian sudah harus mikir, oh penyebabnya bukan yang ini, bukan agen nih, tapi si endokrin gitu. Kalau ngomongin alopecia, kecenderungan alopecia ya. Tapi kalau ngomongin kecenderungannya adalah pruritus, masuk ke kelompok 2, berarti jawabannya adalah apa? Alergen ya, jadi penyakit-penyakit alergi. Oke. Tidak baca lagi ya yang kemarin ya, yang tabel-tabel yang saya berikan kemarin itu. Shading itu lepasnya rambut gitu ya. Jadi ada yang normal, ada yang abnormal. Jadi kalau shadingnya itu yang dikatakan normal itu jadi ada fase pergantian rambut di situ. Kapan sih dikatakan normal? Ketika fase pergantian rambut yang telogen. Pada saat fase telogen pasti akan terjadi shading atau lepasnya rambut. Itu kondisinya normal. Jadi dia wajar akan rontok. Makanya ada teknik yang namanya trikogram. Kamu juga harus balik lagi ke anamnesis gitu. Apakah memang ini shading atau rontok rambutnya itu dalam kondisi yang normal? Nanti kan di anamnesis ketahuan tuh kalian banyak nanya ya, apakah memang ada faktor bukan fisiologis, jadi faktor patologis gitu. Nah, nanti ada teknik pemeriksaan juga untuk penunjangnya trikogram namanya. Kalian sudah bahas sebelumnya juga di teknik-teknik pemeriksaan rambut. Jadi ketika kalian melihat fase telogen yang ditunjukkan oleh akar rambut ya biasanya
indikatornya yang kalian lihat adalah akar rambut. Kalau akar rambutnya itu sudah runcing gitu ya, seperti ujung tombak, atau akar rambutnya itu bentuknya rumbai-rumbai, nggak jelas gitu ya, kayak akar-akar serabut begitu. Kemudian di bagian batangnya, di bagian dalamnya itu ya, sudah tidak berpigmen gitu, jadi sudah bening. Jadi oh ini sudah fase telogen dia. Jadi kalau kalian melihat proporsi dari beberapa trikogram yang kalian ambil itu banyaknya adalah fase telogen, oh berarti dia emang lagi fase normal, emang dia saatnya shading karena telogen semua. Tuh ya, penanda bahwa ini memang shadingnya normal. Tapi kalau yang abnormal ya biasanya berlebihan, biasanya ya kalau yang normal itu shadingnya sih nggak yang banyak gitu, nggak sih ya, sedikit demi sedikit gitu. Kalau yang abnormal ya berlebihan tentunya. Plus dengan teknik trikogram yang kalian punya itu yang kalian lihat bisa jadi sebenarnya adalah fase anagen. Ini saatnya dia bertumbuh sebenarnya dia fase aktif. Tapi kok banyak yang les ya rambutnya. Nah, itu yang bisa menjadi pertanyaan kalian, ini nggak normal nih, ada pemicunya nih, apa nih yang menyebabkan gitu cara berpikirnya nanti ya. Oke, gimana sih caranya mendiagnosis alopecia ini disebabkan oleh apa ya gitu. Jadi ya sama tekniknya dengan kalian mendiagnosis penyakit karena ini hubungannya memang dengan penyakit tentunya ya, mendiagnosis masalah kulit bukan penyakit ya, masalah kulit penyebabnya apa. Jadi balik lagi yang step satunya selain sinyalemen ya, sinyalemen tentunya kalian sudah harus di luar kepala itu ujuk-ujuk datang nanti si pasien kalian ya tulisnya sinyalmen dulu yang pertama tentunya ya. Jadi kalau untuk membantunya, untuk membantu diagnosis ini penyebab alopesianya kenapa ya, ya sama gitu. Jadi harus tahu historinya dulu. Contohnya sudah saya tulis di situ ya. Jadi terkait dengan rasnya gitu. Nanti ini akan ada kaitannya dengan yang kita bahas di awal tadi kongenital atau herediter itu gitu ya. Kemudian durasi dan progres lesi, ada tidaknya pruritus, adanya bukti penularan. Maksudnya alopesianya ini misalkan disebabkan oleh faktor agen, dia menular atau tidak gitu. Kontagis atau tidak sifatnya. Itu namanya bukti penularannya. Jadi ada di histori itu yang menjadikan atau menjadi indikator bahwa oh penyebabnya ini bersifat menular nih kontagius gitu. Misalkan contohnya di area atau di rumah ada beberapa anjing gitu ya. Yang satu yang pasien kalian ini kan mengalami alopecia. Nah, kalian tanya tuh ada nggak hewan lain di rumah yang dipelihara? Kalau jawabannya ada berapa? Apakah hewan lain di rumah itu menunjukkan jenis yang sama. Kalau iya, berarti menular sifatnya. Tapi kalau tidak, berarti sifatnya tidak menular. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang sifatnya menular, ada yang tidak. Gitu. Itu bisa membantu mengerucutkan diagnosis kalian. Itu pentingnya histori. Gitu, ya. Kemudian adanya masalah non-dermatologis. Misalkan ada poliuria, banyak pipis dia ya, atau polidipsia, banyak minum. Tuh, ini hubungannya sebenarnya ada satu lagi nih, ada polipagia gitu ya, ada 3P, ciri khas dari penyakit Cushing syndrome atau hyperadrenocorticism ya. Di penyakit atau masalah di kulit yang sebenarnya kausa primernya tidak ada di organ kulit, tapi di sistem hormonal gitu, tapi terekspresinya di kulit sehingga diistilahkan dengan masalah utamanya non dermatologi sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanya juga gitu. Jangan-jangan masalah utamanya atau kausa primernya bukan di kulit gitu, tapi di sistem lainnya. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Kemudian setelah kalian menelusuri histori atau riwayatnya, kalian melakukan pemeriksaan fisik tentunya ya. Jadi yang dicek adalah distribusi lesinya. Nanti distribusi lesi ini tentunya di akhir akan ada lesion map hasilnya ya setelah kalian melakukan pengecekan fisik screening itu ya. Mungkin masih ingat di pendekatan dermatologi saya berikan tentang ini. Kemudian pemeriksaan rambut dicek tuh rambutnya botaknya patah atau rontok dari akar gitu. Kan kalian bisa lihat ya kalau dari akar ya iya sampai akarnya kecabut gitu. Tapi kalau patah ya
masih nempel tuh atau masih tertanam tuh sebagian dari rambutnya, itu kan bisa terlihat dengan mata biasa gitu ya. Kemudian ada tanda infeksi sekunder atau itu parasit, itu bisa kalian perhatikan juga. Kalau infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri ya gampang. Lihat aja ada nggak dia ulcer, ada nggak dia pustula, itu contohnya. Kalau jamur yang Malassezia tadi contohnya seborea itu. Seborea itu tampilannya berminyak-berminyak gitu. Jadi tampilannya seborea yang ada skillnya itu jadi ketombenya itu berminyak banget gitu. Itu namanya seborea ya. Kalau ektoparasit terutamanya yang makros kan gampang kalian lihat ya. Kalau yang mikros ya emang harus dibantu dengan mikroskop tentunya, tapi dari klinisnya kan kalian bisa berpikir, oh ini kecenderungannya kayaknya sarkoptes nih, atau skabies, oh ini kecenderungannya kayaknya demodekosis nih, itu contoh itu parasit mikros ya. Dari klinis sebenarnya juga kalian sudah bisa mengarahkan ini ke kemungkinannya ke arah mana. Kemudian pemeriksaan non-dermatologis yang detail juga diperlukan. Contohnya seperti tadi, kalau ada klinis poliuria, polipagia, polidipsia, ya kalian harus melakukan pemeriksaan penunjang yang non-dermatologis ya. Jadi kaitannya dengan hormonal ini, ya kalian harus cek hormon gitu tentunya ya. Atau juga pemeriksaan yang terkait dengan sistem urin gitu. Urinalisis di sini, apakah memang penyebabnya asalnya dari sistem urin, jangan-jangan, atau memang dari hormonal yang terekspresi di kulit gitu. Jadi perlu pemeriksaan non dermatologis lainnya yang juga bisa meneguhkan diagnosis kalian nanti. Nah, untuk tes pendukungnya, untuk tahu alopecia ini disebabkan oleh apa sih sebenarnya, ya sama seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi skin scraping, ada dengan combing ya, dan umumnya kita sebutnya flea combing gitu ya. Tapi ini kalau combing secara umum ya bisa untuk menyaring semua ektoparasit makros ya. Kemudian teknik impression smear gitu. Kemudian ada kultur jamur, tripogram atau hair plug, kemudian ada biopsi. Gitu. Biopsi ini biasanya kalau saya sih sukanya pakai yang teknik biopsi yang konvensional ya, dengan teknik insisi sehingga saya dapat yang normal dan tidak normalnya. Saya bisa langsung membandingkan dalam satu slide. Gitu. Nah, ini yang bisa kalian gunakan untuk mencari tahu ini sebenarnya alopecia ini disebabkan oleh apa sih. Ya. Untuk terapinya tergantung penyebab dan diagnosisnya yang spesifiknya apa gitu ya. Karena beda penyebab ya tentunya beda juga diagnosisnya, ujung-ujungnya terapinya juga tidak selalu sama. Jadi harus ditentukan dulu etiologi atau penyebabnya apa, kausa primernya terutamanya ya apa gitu, sehingga terapinya juga menjadi lebih tepat. Oke, masalah keduanya adalah pruritus. Mungkin sudah tidak asing juga bagi kalian ya, gatal gitu ya. Jadi ini kalau didefinisikan adalah sensasi tidak menyenangkan pada kulit yang menimbulkan keinginan untuk menggaruk gitu. Jadi behavior untuk pruritus itu sebenarnya banyak, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi ketahui dulu bahwa pruritus itu merupakan gejala, jadi bukan diagnosis gitu. Jadi kalian nggak bisa bilang apa diagnosisnya dok pruritus gitu. Bukan. Jadi pruritus itu gejala ya. Jadi gatal sebenarnya. Di sensasi yang tidak menyenangkan pada kulit gitu. Sehingga dia pengen garuk-garuk atau dia jilat-jilat dan lain sebagainya. Penyebabnya bisa jadi adalah parasit, infeksi. Kalau ngomongin infeksi di sini lebih ke ngomongin infeksi bakteri ya, sehingga dibedakan dia dengan kata parasitnya. Ya. Kemudian alergi bisa juga penyebab lain, misalkan ada neoplasia. Jadi di dalam sel-sel tumor itu ada juga nanti pemicunya sehingga dia juga menyebabkan gatal gitu ya. Kemudian banyak penyakit non pruritus yang seperti tadi kita di awal sudah bahas juga, ada yang sifatnya endokrin atau hormonal ya, penyakit dermatologis gitu yang berubah menjadi pruritus gitu. Awalnya sebenarnya dia non pruritus, enggak gatal, tapi bisa jadi berubah menjadi gatal ketika ada infeksi sekunder, bakteri atau yeast. Yang tadi ya Malassezia itu kategorinya yeast karena uniseluler. Ya, jadi orang nyebutnya memang lebih gampang dengan kata yeast atau ragi, itu sama aja.
Jadi bisa jadi dari non-pruritus berubah menjadi pruritus ketika ada infeksi sekunder. Dan seperti tadi saya bilang ya, jadi kalau dia pure adalah endokrin atau normal harusnya sih tidak ada pruritus. Tapi ketika ada infeksi sekunder dia berubah menjadi ada pruritus. Nah, pruritus ini juga bisa sih dipengaruhi oleh kecemasan dan stres. Jadi bukan hanya yang 4 di atas tadi aja yang bisa memicu terjadinya pruritus ya. Tapi bisa juga kalau kalian atau hewan itu cemas atau stres gitu. Jadi penyebabnya itu peptid opioid namanya. Jadi bisa menyebabkan gatal juga, uh, memicu kondisi untuk menggaruk juga. Ini yang saya sebut tadi, mediator pruritus. Jadi secara umum ada histamin, ada enzim proteolitik atau protease ya, kemudian ada leukotrin ya. Kalau histamin itu biasanya dihasilkan oleh sel mas. Kalian ingat-ingat lagi yang mana namanya sel mas ya, yang mana namanya basofil gitu ya. Jadi dilihat basofil ini sel mas ini bisa dilihat dengan teknik sitologi ya. Jadi kalian bisa lihat basofil itu bedain yang mana basofil, mana neutrofil, mana eosinofil itu bisa kalian bedakan. Tuh, lihat granulnya warnanya apa ya. Kemudian enzim proteolitik atau protease biasanya dihasilkan sama fungi, bakteri gitu. Sel mas juga bisa ya. Jadi adanya reaksi antigen antibodi juga bisa memicu atau produksi enzim protease. Kemudian leukotrin dihasilkan di sel mas juga, di granulosit dan keratinosit. Masih ingat yang mana namanya granulosit? Barangkali ada yang masih ingat? Ada yang ingat nggak? Gita, masih ingat nggak gitu yang mana namanya granulasit gitu? Kalau granulasit itu dari Sel yang mana? Sel radang kan ada dua jenis tuh, ada agranulosit, ada granulosit. Nah, kalau yang granulosit yang mana? Dari ada 5 sel radang, yang mana sih yang masuk granulosit? basofil, eosinofil, sama neutrofil, Dok. Ya, sip, itu jawabannya ya. Jadi ingat kata granul gitu ya. Jadi kalau udah ada granulosit, jadi sel yang memiliki granul. Sel yang memiliki granul tentunya adalah basofil, neutrofil, eosinofil satu lagi. Kalau basofil, warna granulnya apa ya, Roy? Roy ada ya? Tadi kayaknya ada. Iya dokter. Ya, Roy, kalau basofil warna granulnya apa, Roy? Lebih ke ungu gitu dok. Ungu Ungu kah? gitu. Basofil didahului dengan huruf apa, Roy? Oh Kata iya basofil. nggak bergranul. Kok nggak bergranul? Kan granulosit artinya sel bergranul. Berarti dia bergranul dong. Basofil itu didahului dengan huruf apa, Roy? B, C, B, Kata basofil, Roy, didahului B, sama huruf apa tuh? Basofil, depannya huruf apa? Oh histamin. Bukan. Fokus dengan pertanyaan saya. Kata basofil didahului dengan huruf apa? Kata basofil. Huruf pertamanya apa? B. B. Berarti kalau saya cara ingatnya gitu, kalau basofil itu warna granulnya apa ya? Karena di depannya adalah huruf B, jadi warna granul dari basofil itu adalah biru. Itu cara ingatnya. Oh Ya, itu teknik biru. mengingat saya. Terserah sih kalian cara teknik mengingatnya apa. Itu karena kalau semua kalian hafal itu terlalu banyak istilah vet medicine yang perlu kalian hafal gitu ya. Gitu cara ingatnya. Kan cuma ada 3 tuh, basofil, neutrofil, eosinofil. Nah, kalau yang basofil sudah biru, berarti kan sisa merah dan ungu. Kalau neutrofil, neutro, berarti kan netral tuh, karena R depannya ya netral. Kalau kita ngomongin netral, merah, yang satu merah, yang satu biru. Warna netralnya gabungan keduanya adalah ungu. Berarti neutrofil, warna granulnya adalah ungu. Itu kuncinya. Oke, karena yang keduanya sudah disebut, berarti sisanya kan eosinofil, berarti yang merah.
Itu teknik mengingat saya sih ya. Nanti tergantung kalian mau ngikutin Oke. teknik mengingat saya atau Gitu. punya teknik lain ya Boleh. silakan gitu ya. Biar nggak semua harus dihafal gitu. Tidak semua hal kalian bisa hafal dengan istilah-istilah medis ini. Jadi kalian harus cari kunci-kunci gimana untuk mengingatnya gitu ya. Itu granulosit ya yang 3 tadi. Jadi kebalikannya kalau yang agranulosit karena ada A di depannya berarti tidak bergranul. Kalau tidak bergranul jawabannya cuma 2. Ada yang ingat agranulosit, sel agranulosit yang mana aja? Gita lagi deh. Git. Yang monosit sama limfosit untuk agranulusitnya, Dok. Ya, pintar. Monosit dan limfosit ya. Oke. Itu ya. Kemudian keratinosit. Keratinosit itu adalah sel-sel kulit tentunya ya yang ada di bagian epidermis. Ya, itu juga menghasilkan mediator pruritus. Nah, ini yang namanya behavior pruritus gitu. Kalau melihat dari gambar juga kalian sudah tahu anjing-anjing ini ngapain aja gitu ya. Yang pertama, gambar pertama pastinya dia menggaruk tuh ya, kayak kaki tuh. Kemudian gambar kedua ngejilat ya, sambil gigit-gigit pastinya nantinya itu ya. Kemudian yang nomor 3 dia suka gosok-gosok, biasanya ke benda-benda tumpul ya gitu. Kemudian yang keempat, gambar yang terakhir itu ada rontoknya rambut gitu ya, jadi shedding rambutnya itu. Jadi kelihatan banyak berlebihan gitu, itu juga ciri-ciri bahwa ada pruritus, terjadi pruritus pada hewan itu. Nah, yang perlu kalian waspadai nanti pada kucing gitu. Kucing karena dia punya kebiasaan self grooming gitu, apakah jilat-jilat yang dia lakukan adalah self grooming atau memang ciri atau behavior pruritus? Itu tolong dibedakan. Ya. Oke. Untuk tes pendukungnya sama sih, sama seperti alopecia gitu. Yang tadi itu ya tes-tes pemeriksaan dermatologi yang sudah kalian tahu juga gitu, plus dengan trial terapi biasanya ya. Kalau kalian nggak dapat itu penyebabnya apa dengan tes-tes pendukung itu, kalian bisa lakukan trial terapi gitu, misalkan dengan tambahan ada antibiotik atau dengan anti jamur kalau suspek kalian ke arah itu gitu. Karena yang 2 tadi ini kan suka menjadi pemicu juga terjadinya pruritus gitu ya. Kemudian pakai insect hypersensitivity, dengan tes atau uji insect hypersensitivity gitu ya, dengan kontrol menggunakan kontrol anti insekta gitu ya. Kemudian melakukan food trial dan uji tantang ini kalau kecenderungannya adalah food allergy gitu ya. Jadi kalau kalian nggak punya intradermal skin test, ya terpaksa pakai ini gitu. Jadi memang agak lama. Ya mau bagaimana? Karena nggak ada intradermal skin test-nya, jadi untuk meneguhkan diagnosisnya pakai food trial gitu, eliminasi diet gitu. Setelah dilakukan plus minus, ya minimal gitu 2 bulan gitu ya. Setelah itu dilakukan uji tantang, kalian kasih lagi protein di awal gitu, yang awalnya dikasih apa gitu. Ya misalkan dia awalnya dikasihnya ayam gitu, ayam terus stabil ayam ya. Nanti kalau ganti-ganti makanannya ya agak susah memang untuk melakukan food trial ini karena dia harus kita satu-satu melakukannya. Satu jenis protein itu butuh 2 bulan untuk 100% penggantiannya. Nah, yang seperti kalian tahu juga untuk ganti pakan di hewan itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi karena dia kebiasaan dikasih protein ayam, jadi ketika diganti ke protein sapi misalkan mungkin dia nggak terlalu suka di awal gitu ya karena dia ngerasa ini bukan makananku yang biasanya gitu. Jadi mungkin makannya juga nggak akan banyak. Jadi untuk mengakalinya biasanya kita lakukan dengan proporsi gitu. Jadi ganti dulu 25 banding 75 gitu. 25 ayam, 75 sapi. Oke, nanti berapa harinya tambahin tuh 50 ayam, 50 sapi. Berapa harinya ganti lagi 75 sapi, 25 ayam. Gitu. Yang terakhir baru 100% nanti 100% beef atau sapi gitu ya. Nah, hitungannya 2 bulan itu adalah setelah kalian 100% sapinya itu. Gitu. Jadi nggak bisa dihitung ya dari awal kalian 25-75 gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa protein ayam di situ. Walaupun hanya 25%, jadi nggak bisa dihitung dari sana gitu. Jadi terhitungnya ya 2 bulan dari sejak 100% sapi. Gitu.
Contohnya gitu kalau kalian mau ubah dari ayam ke sapi. Setelah 2 bulan baru kalian uji tantang, balikin lagi tuh kasih ayam ya. Jadi kalau dalam 2 bulan setelah kalian ganti sapi itu klinis dari si hewannya membaik gitu ya, ada progresnya ke arah yang lebih baik. Di kepala kalian udah mikir, oh dia kayaknya memang alergi sama protein ayam. Tapi belum 100% itu kesimpulan kalian ya. Setelah 2 bulan kalian uji tantang dulu tuh, balikin tuh kasih ayam lagi. Kalau muncul lagi klinis yang sama seperti di awal, oke itu 100% kalian bisa bilang dia memang alergi sama ayam. Jadi solusinya adalah hindari segala protein yang base-nya adalah ayam. Itu yang namanya food trial ya dan uji tantang. Jadi harus kalian dilakukan. Kemudian tes alergi. Nah, ini yang juga bisa dilakukan untuk mendukung penyebabnya ini pruritusnya karena apa gitu. Apakah karena agen yang seperti kita bahas di awal ataukah karena alergen gitu ya. Kalau ada intradermal skin test itu akan sangat bagus gitu karena kalian nggak perlu susah-susah melakukan food trial yang membutuhkan waktu lama ini dan uji tantangnya gitu. Tapi sayangnya tidak di semua area itu tersedia gitu intradermal skin test. Dia mau nggak mau ya melakukan food trial. Ya. Untuk terapinya tergantung penyebabnya tentunya ya. Ini beberapa obat-obatan yang bisa membantu untuk mengurangi gatal atau pruritus gitu ya. Contohnya hidroksin, hidroklorid gitu, diphenhidramin, amitriptyline hidroklorid, cetirizine, fexofenadine gitu. Jadi bisa. Mungkin tambahannya bisa kalian juga yang paling gampang dicari itu adalah CTM gitu ya. Chlorpheniramine maleat itu juga bisa digunakan di anjing kucing ya. Durasinya tergantung 7-10 hari pada umumnya tergantung kebutuhan gitu. Kalau yang namanya simptomatis terapi, kalian nggak harus habiskan ya seperti kausatif terapi, seperti antibiotik itu misalkan nggak harus kalian habiskan. Jadi tergantung kalau memang dalam 3 hari kalian ngerasa pruritusnya sudah berkurang, ya udah kalian bisa stop walaupun kalian meresepkannya 7 hari atau 10 hari gitu. Tapi kalau memang dalam 3 hari sudah bagus, ya udah di stop aja gitu ya. Itu plusnya dari simptomatis terapi. Jadi tidak harus dimakan sampai habis gitu. Jadi begitu berkurang terus sudah bagus progresnya kalian bisa stop. Itu harus diedukasi kepada owner atau kliennya. Kemudian asam lemak esensial gini. Ini jenis asam lemak yang memang tidak diproduksi oleh tubuh ya. Kalau yang asam lemak non esensial itu diproduksi oleh tubuh. Tapi kalau yang asam lemak esensial itu kalian butuh dari luar gitu. Jadi memang sifatnya sintetis buatan dari luar gitu ya. Nah, ini biasanya sih tidak digunakan secara tunggal, biasanya tetap dikombinasi dengan antihistamin ataupun dengan glukokortikoid atau steroid gitu ya. Jadi kerjanya sinergis. Dia plusnya adalah bisa meningkatkan kerja antihistamin ya, jadi lebih bagus hasilnya kalau dia diberikan berbarengan dengan antihistamin gitu ya, atau bisa juga dia mengurangi penggunaan dosis glukokortikoid gitu. Jadi kalau saya penggunaan steroid itu saya sangat-sangat batasi gitu ya karena tahu side efeknya nanti di belakang gitu. Jadi biasanya kalaupun memang butuh steroid, jadi badannya benar-benar yang dia mengalami radang yang hebat misalkan gitu ya, dari sedang ke hebat tergantung kita ngelihatnya secara subjektif ya dokternya seperti apa gitu. Jadi biasanya saya memang akan kasih steroid dulu di awal. Paling saya ngasihnya 3-4 hari gitu. Hanya untuk mengurangi peradangan yang terlihat jelas. Jadi tujuannya adalah membuat klien senang dan membuat klien tenang gitu karena merahnya akan berkurang, menggaruknya juga berkurang gitu ya. Itu. Nah, setelah itu biasanya kalau memang dia sudah menurun dalam waktu 3-4 hari itu saya akan switch ke antihistamin saja plus dengan asam lemak esensial. Gitu. Jadi saya tidak berikan steroid lagi. Gitu. Jadi penggunaan steroid saya berusaha untuk tekan seminimal mungkin, perlunya seberapa aja kalau saya ya. Tuh. Kemudian dosis asam lemak esensial ini biasanya nggak ada sih referensi yang menyebutkan dosis tepatnya itu seberapa gitu ya. Jadi yang ada cuma direkomendasikan 180 mg gitu per oral. Pastinya per oral kalau asam lemak esensial ya. Secara
penggunaannya bisa SID itu sekali sehari atau bisa jadi juga bisa 2 kali sehari BID gitu, tergantung kebutuhannya seberapa gitu ya. Jadi kalau kalian lihat atau dengar gitu, biasanya disebut dengan istilah fish oil untuk asam lemak esensial ini ya. Dalam fish oil preparatnya, tapi sebenarnya fish oil itu tidak asam lemak esensial aja isinya. Asam lemak esensial itu omega 3 dan omega 6. Ya, jadi kalau yang preparat atau obat fish oil yang kalian dapatkan di luar itu kandungannya nggak hanya omega 3 dan omega 6 aja gitu. Pastikan dulu kan kalian nyarinya omega 3 nih. Jadi kalau ada fish oil pastikan dulu bahwa memang isi omega 3 karena target utamanya saya ngasih fish oil itu sebenarnya omega 3-nya gitu. Karena dalam fish oil itu ada seringkali dikombinasi dengan vitamin A, vitamin D, vitamin E gitu ya. Jadi biasanya dikombinasi dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Tuh, jadi mohon dicek kembali kandungannya apa dulu sehingga kalian tidak melewati dosis dari vitamin-vitamin ini gitu ya, karena vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak, itu tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh secara langsung. Gitu, pasti diam dulu di tubuh, terdeposit dulu, nanti keluarnya agak lama gitu. Beda halnya dengan kalian memberikan vitamin B dan C yang berlebih di dalam tubuh, hari itu juga dia akan keluar melalui urin. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau berlebihan karena langsung keluar, tapi beda dengan kalau kalian ngasih A, D, E, K yang berlebihan gitu. Makanya mohon kalau ngasih fish oil dicek dulu kandungannya apa, kalian maksimalnya bisa ngasih vitamin itu maksimal sehari itu berapa ke hewan. Gitu ya, karena kalau tidak nanti deposit di dalam tubuh. Kemudian yang paling bagus sebenarnya untuk anti gatal itu anti pruritus itu glukokortikoid atau steroid gitu. Ini sebenarnya yang paling efektif sih ya. Gitu. Tapi karena tidak direkomendasikan untuk pemberian long term atau dalam jangka waktu lama, makanya saya seringkali mengkombinnya dengan asam lemak esensial tadi plus dengan antihistamin. Gitu ya. Karena ada efek samping bisa menekan fungsi adrenal, bisa meningkatkan resiko diabetes mellitus, dan juga infeksi sekunder pada sistem urin. Nanti malah muncul masalah-masalah baru kalau kalian ngasihnya dalam jangka waktu yang lama. Bagus, tapi kalau dalam jangka waktu lama ingat side effect-nya ya. Untuk dosisnya ini bisa dibaca di sini. Kemudian untuk alternatifnya, kalau kalian tidak mau dia sifatnya kerjanya sistemik ya. Kalau yang tadi kan yang karena per oral pasti sistemik tuh kerjanya. Pasti akan side effect-nya karena dia termetabolisme di dalam hati dikeluarkan melalui ginjal ya kemana-mana larinya gitu. Itu namanya sistemik gitu ya. Tapi alternatifnya kalian bisa gunakan dengan spray topikal. Ini lebih safe gitu. Kalau ini kalian gunakan dalam jangka waktu lama mungkin lebih safe ya. Ya karena kerjanya nanti ya topikal aja di area itu aja yang kalian semprot itu aja ya. Biasanya isinya adalah triamcinolone asetat. Itu alternatifnya. Kemudian obat lain yang bisa berfungsi sebagai anti pruritus adalah siklosporin, mungkin kalian pernah dengar ya, biasanya digunakan untuk kasus-kasus alergi ya. Kemudian ada pentoxifilin, kemudian ada juga misoprostol gitu. Ini alternatif pilihannya ketika nanti mungkin yang di sebelum-sebelumnya itu tidak ada atau kalau yang ini lebih gampang ditemukan ya oke silakan menggunakan ini dengan dosis rentang dosis yang sudah diberikan. Ya, jadi sebenarnya banyak pilihan untuk antipruritusnya. Gitu ya. Jadi bukan cuma cetirizine aja atau cuma steroid aja gitu. Ingat, steroid itu gunakan secara bijaksana. Oke. Itu mungkin slide terakhirnya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait masalah umum terjadi pada kulit? Silakan. Kalian nggak tidur kan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa ya? Aku bingung. Dijawab dong. Kalau tidak ada, dijawab tidak gitu. Kalau ada yang mau nanya, silakan bertanya gitu. Jadi jangan dibiasakan kalau dosennya nanya. Itu saya udah sering kali ngasih tahu kalian loh ya. Jadi kalau ada dosen mata kuliah apapun, beliaunya bertanya, ada yang ingin ditanyakan tidak. Kalau emang ngerasa tidak, ya tolong dijawab tidak. Ngerasa sudah cukup mungkin ya sudah tolong dijawab gitu. Jangan biarkan dosennya diam gitu ya.
Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup, Dok. Dari saya sudah. Sudah, dokter. Oke, kalau memang ya. Itu tolong dipegang ya pesan saya itu ya, nanti kalian kuliah-kuliah berikutnya itu loh. Jadi kalau ada dosennya yang nanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan, tolong dijawab. Sekalipun mungkin kalian sekarang belum ngeh bahwa kalian nggak ngerti gitu, minimal dijawab. Belum ada dokter untuk saat ini gitu ya. Jadi jangan didiemin, kasihan dosennya, mereka itu sudah berusaha untuk memberikan kalian itu effort untuk mengajar gitu. Ini kelemahan online sih saya pikir ya. Jadi karena tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi nggak bisa melihat juga ekspresinya ngerti atau enggak gitu. Jadi kelemahannya memang di sini sih gitu. Tapi ya apa boleh buat karena elektif memang harus online ya, mau gimana ya nggak bisa gitu. Tapi tolong kalau dosennya ada nanya seperti itu tolong dijawab, entah kalian sudah ngerti entah enggak gitu ya. Bilang aja untuk saat ini belum dokter gitu. Jadi ngerasa dokternya itu bahwa kalian ada di sana, dia nggak ngomong sendiri gitu loh. Kasihan kan dokternya udah capek-capek ngomong sampai seret tenggorokannya. Kita nggak ngeh juga kaliannya ngerti atau enggak gitu ya. Minimal dosennya tahu bahwa kalian ada di sana mendengarkan. Ya, ingat pesan saya itu untuk berikut-berikutnya ya. Kasihan dosennya udah ngomong nggak ada yang jawab gitu ya. Oke, Yoga sudah selesai melakukan checklist kehadiran? Siap sudah dokter. Ya, oke, nanti tolong Yoga yang mengkompilasi semuanya dari pertemuan 1 sampai akhir ya Yoga ya. Kan semua Oke. ada yang Yoga ya. Iya dokter. Berarti nanti screenshotannya saya jadikan PDF atau gimana gitu dok? Nanti screenshotnya Yoga aja yang pegang. Oh ya dok ya. Dibuatin checklist aja, misalkan dibuat Excel gitu Yoga. Jadi ada Oh iya tab dokter. Oh sampai ya belum saya 16. kirim Excelnya dok. Nanti dibuatin Excelnya aja sampai pertemuan ke-16 ya Yoga ya. Baik dokter, siap. Di pertemuan dosen lain kan Yoga masih tetap melakukan checklist ya. Saya lupa juga sih, Iya masih dok. tahu. Masih dok, masih Sudah. dok. Sip. Oke, makasih ya Yoga ya. Oke dokter. Oke, sip. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan atau barangkali nanti kalian akan bertanya, silakan. Kita masih punya media untuk bertanya. Kita punya grup WA ya. Kalau memang ada yang masih ingin kalian tanyakan terkait materi yang saya sampaikan, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya yang 14 orang pada pagi hari ini. Semoga sedikit tidaknya ada yang nempel di kepala kalian gitu untuk materi yang saya berikan. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jadi saya tidak ada UTS. Materi saya langsung nanti ke UAS bersama dengan materi siapa ya? Ngajar berikutnya Dr. Dian dan Dr. Yudi kalau nggak salah. Jadi saya jadikan satu nanti dengan beliaunya di UAS. Untuk yang nilai UTS tolong Yoga dikonfirmasi dosen-dosen yang sebelumnya selain kami bertiga yang belum memberikan UTS ya. Ini Gitu ya. dokter. Oke, Nah, terima kasih. dok, saya mau nanya dok sekalian. Heeh. Nah, jadi kan saya nanya UTS ke Prof. Suwarte. Heeh. Terus Prof. Suwarte itu nggak ngebales UTS-nya, cuman dia nanya tentang buku dermatologi gitu dok. Nanya tentang buku dermatologi maksudnya gimana? Ini Ada dok. yang mau membeli atau tidak gitu? Ya dok. Terus katanya suruh tanya doksis ya, mesennya gimana? Oh gitu ya. Bagi yang memang berminat dengan buku itu, bukunya ada di ruangan interna gitu. Jadi kalau kalian memang berminat, berapa harga yang diberikan sama Dokter Suwarte Yoga? Sebentar dok. Kalau tidak salah tuh 130. 130, oke. Bagi yang berminat boleh menghubungi saya gitu karena bukunya beliau ada di ruangan interna dititipkan gitu. Jadi bisa menghubungi saya nanti saya bisa kasih langsung gitu. Bagi yang berminat ya. Jadi ini sebenarnya sih tidak dipaksakan gitu ya. Bagi yang memerlukan itu silakan gitu. Jadi tidak diharuskan juga sih. Kalau saya sendiri sih tidak mengharuskan gitu ya. Oke, itu sih ya. Nanti mungkin saya ingatkan lagi deh profnya gitu. Atau nanti kalau ditanya sama Yoga sudah jawab profnya, apa jawaban Yoga ke profnya? Sudah dok, saya jawab. Ini dok, saya konfirmasikan lagi dengan dok Sisya gitu. Ya, nanti kalau ditanyakan lagi
Temanmu sudah ada yang mengkonfirmasi, misalkan ada yang ingin membeli atau tidak gitu. Kalau emang ada ya hubungi saya, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Memang tidak diharuskan memang harus membeli buku itu gitu. Bagi yang pengen ada buku itu ya silakan menghubungi saya, itu aja sih ya. Jadi kalau Oke. ditanya lagi sama Profnya, ya Prof nanti saya konfirmasi lagi ke teman-teman siapa yang ingin membeli gitu aja. Jadi Ibu yang ngingetin untuk UTS-nya ya. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak. Mungkin segitu dulu untuk hari ini ya. Silakan melanjutkan weekendnya. Yang bagi yang mau tidur barangkali silakan boleh lanjut tidur lagi karena emang ini sebenarnya waktunya untuk santai sih ya. Jadi mohon maaf karena mengganggu waktu libur kalian sebenarnya ya. Tapi kalau nggak hari Sabtu, masalahnya juga sepertinya juga kalian juga sibuk gitu. Jadi ya terpaksa saya centilin di hari Sabtu satu kali gitu ya. Jadi mohon maaf juga untuk itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.